lovers, kali ini saya habis makan sate Padang, ini enak sekali. Ini adanya di Kota Rengat sih. Ya, tapi nanti kita lihat yuk, kita lihat ke sana. Ternyata di sini sate Padang ada yang isinya ayam. Tahu saya kan daging sapi, jeroan ya. Tuh, di sini. Semua masakan Indonesia. Satu, nasi goreng. Kedua, mie bakso dan siomay. Ketiga, sate Madura. Keempat, soto Nusantara. Sate Padang yang ada di Rengat ya di sini. Nah, nanti akan saya bikin, tapi nanti akan ada sate Padang lainnya. Nanti akan saya recook di sana ya. Oke, kita lihat. Ini karena banyak karinya nih. Kari sama pakai tepung beras ya. Ya, santan kelapa. Di Jakarta di mana ya, Pak? Kenapa? Kalau di Jakarta Bapak di mana? Jakarta saya di Tangerang. Kalau om saya di Tanah Kusir. Anak Besir. Jadi saya masukin YouTube, buka YouTube saya nanti ya. Oke, Pak. Yongki Gunawan. Oke, Gunawan. Ya, kembali lagi kita di Belantara. Kemarin saya ada pergi ke Pekanbaru. Di sana kita pergi ke Pondok Sate Sahabat. Di sana saya makan sate Padangnya enak sekali. Dan kali ini saya akan merikuk bagaimana cara membuat sate Padangnya. Ya, ini beda dengan sate Padang yang lama ya. Jadi ini agak sedikit perubahan. Baik, tapi bagi baking lovers ya, kali ini dagingnya kita pakai lidah. Lidahnya udah kita rebus dulu. Juga kita pakai di sini sengkel, cuman saya satenya gede-gede nih. Kita buat makan sendiri jadi gede-gede ya, segede gini. Dan ini dagingnya udah kita rebus seperti Anda lihat di sini. Tuh, saya udah rebus dengan daun salam dan lengkuas ya. Nanti resepnya ada di caption, lihat ya, yang kita didihkan daun salam Laos. Nanti kita kasih asam nih. Asamnya boleh masukin di sini nggak apa-apa. Kemudian sama air ya. Tuh. Nah, setelah ini matang, boleh ini kita masukkan ke dalamnya. Ini lidah juga sama ya, lidah kita potongin dulu. Kotak-kotak kita tata, masukkan ke sini. Tuh ya. Tuh. Habis pasang lidahnya, kita yang dagingnya ini kita pakai daging sengkel ya. Tuh, setelah ditusukin, kita pakai daging sengkel ya, daging sapi yang sengkel tuh. Ya, jadi semuanya terendam, jangan sampai ada yang nggak kena ya. Tuh, lihatin semuanya kerendam dengan air bekas daging tadi ya. Lalu sekarang kita bikin bumbunya yang kita blender ya. Nih. Ada jinten. Lalu kita kasih kencur. Lalu kita kasih ketumbar. Lalu kita kasih jahe. Nah, jahenya kita potong dulu karena akan saya blender. Kalau aslinya di sana dia ditumbuk ya. Kemudian kita kasih bawang merah. Lalu kita kasih bawang putih. Nah, kita kasih cabai rawit. Jadi terserah rawitnya, kalau Anda mau tambah lebih banyak lagi juga boleh. Lalu kita kasih kunyit. Nah, terus kita blender, pakai kuahnya ini kita ambil sedikit ya. Supaya bisa larut bagus. Baru kita blender. Nih. Nah, selesai. Gampang sekali bikinnya ya, karena saya dengan timbangan yang tepat. Jadi siapapun bikin bisa ya. Nah, dari sini kita kemudian kita tumis ya. Nah, kalau udah panaskan itu, jangan lupa kita selalu masukkan garamnya terlebih dahulu ya. Nah, kita sambil menunggu garamnya agak sedikit kecoklat-coklatan, saya kasih tahu kalau Belantara ya. Belantara adalah belajar masakan Nusantara, di mana saya selalu berkunjung
ke pulau, ke Sumatera, bisa Kalimantan, Jawa, dan lain sebagainya. Saya akan makan makanannya. Setelah saya makan makanannya, kemudian saya nanti akan recook di Jakarta. Nah, ini udah coklat, kita masukkan bumbunya ya. Nah, kita aduk sampai dia wangi ya. Ini kita boleh masukkan bahan berikutnya. Merica, gula merah, dan bumbu masak. Tuh, beres, cepet sekali kerjanya. Nah, ini kita masak sampai dia wangi ya. Lalu kita masukkan ke dalam panci ini dan kita godok lagi. Ya, ini udah cukup. Kita letakkan di sini dan kita masukkan ke sini. Ini gulanya tadi belum larut semua, masukkan aja gini tuh. Nah, selesai. Nah, dari sini baru kita masak lagi sampai dia matang. Nah, ini kita tunggu kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, 30 menit nanti dagingnya empuk. Tapi kalau Anda mau presto boleh. Tapi kalau presto airnya separohnya aja ya. Karena kalau saya nggak begitu suka di presto. Saya lebih suka yang seger begini ya. Nah, kita tunggu dalam 30 menit. Nah, ini satenya udah kita angkatin semuanya. Ya. Nah kemudian kuahnya ini kita akan kentalkan ya, dikentalkannya sama tepung beras ya. Jadi tidak boleh pakai maizena. Saya banyak lihat kok pakai maizena, nggak boleh ya. Kita campur dengan air. Kita aduk-aduk sedikit dengan garpu. Nah gini, ya biar kental. Jadi tidak boleh menggunakan tepung maizena ya, karena apa? Sate Padang itu resepnya baku banget ya. Ya, dia punya karakter, bau jintennya, ketumbarnya, dan kunyit. Dia tidak pakai santan. Ya, dia dicairkannya juga menggunakan tepung beras ya. Tapi kalau aslinya di sana dia menggunakan beras nasi ya. Nasi yang udah masih sisa gitu, sama dia dihancurkan, ditumbuk, dikasih air buat mengentalkan, itu aslinya. Tapi kebanyakan sekarang sudah menggunakan tepung beras ya. Ya, sampai dia kental. Lalu kita kentalkan ya, tuh, dengan tepung beras ya, sampai dia kental ya. Harus kental betul ya. Baru kita bakar ya. Ya, asal dia kena ada gosong-gosong sedikit sudah cukup. Soalnya kan aslinya juga sudah mateng. Ini kita ambil aroma arengnya aja. Boleh dikipas-kipas gini dulu. Nah, ini aslinya itu menggunakan ketupat ya, tapi saya nggak ada ketupat, jadi saya pakai lontong. Jadi letakkan di sini. Jangan berharap kalau jualan di Padang satenya sebesar-besar gini ya. Ini karena saya bikin sendiri gini besarnya ya. Kemudian kita kasih saus. Nah, kasih saus. Langsung kita kasih bawang goreng di atasnya. Ya, ini khas sekali, harus ada bawang gorengnya ya. Kalau saya pakainya banyak. Ini nggak tahu berapa porsi nih. Dan inilah sate Padang yang ada di Belantara. Belantara artinya belajar masakan Nusantara. Selamat mencoba.